Andin tidak pernah membayangkan penugasan pertamanya sebagai dokter akan membawanya ke tempat seperti itu. Sebuah puskesmas kecil di desa terpencil. Jauh dari kota. Jauh dari keramaian. Bahkan sinyal pun hanya muncul sesekali. Jalan menuju desa itu sempit. Dikelilingi hutan lebat. Dan hanya bisa dilewati satu mobil dalam satu waktu. Sepanjang perjalanan, Andin merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana yang terlalu sunyi. Seolah desa itu sengaja disembunyikan dari dunia luar. Sesampainya di sana, puskesmas itu tampak tua dan kusam. Cat temboknya mengelupas. Jendela-jendela berderit tertiup angin. Dan lorongnya panjang dengan lampu yang redup berkedip. Tidak seperti fasilitas kesehatan pada umumnya. Tempat itu terasa dingin. Bukan karena udara, tapi karena suasananya. Kepala puskesmas, Pak Darno, menyambut Andin dengan senyum yang terlalu dipaksakan. Ia menjelaskan bahwa Andin akan tinggal di kamar belakang puskesmas, karena tidak ada penginapan lain di desa itu. Kalau malam, kata Pak Darno pelan, jangan keluar kamar, kecuali ada pasien darurat. Andin mengernyit, merasa aneh dengan peringatan itu, tapi ia hanya mengangguk. Ia menganggapnya sebagai hal biasa di tempat terpencil. Namun sejak hari pertama, hal-hal janggal mulai terasa. Pasien di puskesmas itu tidak pernah ramai di siang hari. Tapi setiap malam, selalu ada yang datang. Dengan kondisi aneh, luka yang tidak masuk akal, tubuh yang dingin seperti bukan manusia, dan yang paling membuat Andin tidak nyaman. Beberapa pasien tidak pernah terlihat keluar dari puskesmas setelah diperiksa. Malam pertamanya tiba, angin berhembus pelan di luar, membuat pepohonan bergesekan. Andin mencoba beristirahat di kamar belakang, tapi suara langkah kaki terdengar dari lorong. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan, tanpa alas kaki. Tok, 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 pintu ruang periksa diketuk. Padahal, tidak ada jadwal praktik malam itu. Andin menahan napas, lalu terdengar suara dari luar pintu. Dok, saya pasien baru. Suara itu lirih, dingin, dan entah kenapa, terdengar seperti datang dari sangat jauh. Andin tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak seharusnya ia tangani. Andin menatap pintu ruang periksa beberapa detik, ragu. Ketukan itu terdengar lagi, tok, 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 lebih pelan, tapi terasa mendesak. Dengan napas tertahan, Andin akhirnya bangkit dan membuka pintu. Seorang perempuan berdiri di sana. Pakainya lusuh, rambutnya basah seperti habis kehujanan. Padahal di luar tidak turun hujan. Wajahnya pucat, dan matanya sayu menatap Andin tanpa berkedip. Sakit apa, Bu? Tanya Andin. Mencoba tetap profesional meski bulu kuduknya mulai berdiri. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangan kirinya. Ada luka panjang di lengannya, seperti sayatan. Tapi anehnya tidak ada darah yang mengalir. Kulit di sekitarnya tampak pucat dan kaku. Andin mengerutkan kening. Sejak kapan ini? Perempuan itu tersenyum tipis. Dari lama. Dok. Suaranya pelan. Hampir seperti bisikan. Andin mempersilakan ia duduk. Saat mulai membersihkan luka, Andin menyadari sesuatu yang membuat tangannya berhenti. Kulit pasien itu dingin sekali. Bukan dingin biasa, seperti menyentuh benda mati. Andin menelan ludah. Mencoba berpikir logis. Mungkin hipotermia, atau kondisi lain. Namun saat ia hendak mengambil alat jahit, perempuan itu tiba-tiba berbicara lagi. Dok, di sini banyak yang seperti saya. Andin menoleh. Maksudnya, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kini terlihat lebih gelap. Kami datang tiap malam. Jantung Andin berdegup kencang. Tapi, tidak semua bisa pulang. Suasana ruangan mendadak terasa lebih dingin. Lampu berkedip, dan saat Andin menoleh ke arah pintu, ia melihat bayangan, bukan satu, tapi beberapa sosok berdiri di lorong. Diam, menunggu. Andin menahan napas. Ia yakin tadi lorong itu kosong. Perlahan ia kembali menatap pasien di depannya. Bu, keluarga ibu di mana? Perempuan itu tersenyum lagi. Kali ini, lebih lebar. Di luar. Dok, Andin menoleh ke arah lorong. Sosok-sosok itu kini lebih dekat. Wajah mereka samar, tapi semuanya tampak pucat. Dengan mata kosong yang menatap ke dalam ruangan. Dan saat Andin kembali melihat kursi di depannya, perempuan itu sudah tidak ada.
Hilang. Seperti tidak pernah duduk di sana. Namun bekas air di kursi masih ada. Dan lebih mengerikan lagi, luka di meja periksa, kini berpindah. Muncul di tangan Andin. Garis tipis, perlahan, mulai terbuka sendiri. Malam itu, Andin akhirnya mengerti. Pasien di puskesmas ini, bukan hanya orang hidup. Dan yang datang setiap malam. Tidak semua mencari kesembuhan. Beberapa, hanya ingin digantikan. Andin terpaku menatap tangannya sendiri. Luka itu nyata, perlahan terbuka. Tanpa rasa sakit di awal. Hanya sensasi dingin yang merambat hingga ke bahunya. Darah mulai muncul sedikit demi sedikit. Seolah luka itu baru saja dipindahkan ke tubuhnya. Ini, nggak mungkin, bisiknya pelan. Namun suara langkah di lorong kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, lebih berat, dan lebih dekat. Andin buru-buru membungkus lukanya dengan kain seadanya, lalu menutup pintu ruang periksa. Tapi itu tidak menghentikan suara di luar. Tok, tok, tok. Bukan lagi satu pintu. Semua pintu di lorong seperti diketuk bersamaan. Tok, 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 tok. Andin mundur perlahan. Napasnya mulai tidak teratur. Lalu, "Dok, kami juga sakit." Suara itu datang dari balik pintu. Bukan satu suara, banyak, bersahutan. Pelan, tapi jelas. Andin menutup telinganya. Mencoba mengabaikan. Tapi suara itu semakin dekat. Seolah mereka sudah berdiri tepat di depan pintu. "Dok, tolong kami. Dok, kami belum selesai. Dok, giliran kami." KREEETTT. Gagang pintu bergerak sendiri. Andin membeku. Ia tahu, pintu itu tidak dikunci. Dan perlahan, pintu terbuka. Lorong di luar gelap. Lampu mati. Tapi di sana, mereka berdiri. Lebih dari yang Andin kira. Puluhan. Dengan berbagai kondisi. Ada yang luka terbuka. Ada yang tubuhnya basah. Ada yang wajahnya rusak. Namun semuanya menatap Andin dengan ekspresi yang sama. Kosong. Menunggu. Salah satu dari mereka melangkah masuk. Seorang pria tua. Tubuhnya bungkuk. "Dok," katanya pelan. "Kami datang berobat." Andin mundur sampai menabrak meja. Ini tidak masuk akal." Pria itu tersenyum tipis. "Dulu juga ada dokter sebelum kamu." Jantung Andin seperti berhenti. Apa maksudnya? Perlahan, sosok lain mulai masuk ke ruangan. "Dia baik, seperti kamu. Dia juga menolong kami. Dia juga tidak bisa pulang." Suasana makin mencekam. Andin mencoba lari. Tapi langkahnya terasa berat. Kakinya seperti ditahan sesuatu. Saat ia melihat ke bawah, ada tangan pucat dari bawah meja, mencengkeram pergelangan kakinya. Andin menjerit, namun tidak ada yang mendengar. Karena di luar, tidak ada orang hidup. Semua yang datang ke puskesmas itu, hanya muncul saat malam. Dan perlahan, Andin menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia teringat kata-kata Pak Darno. "Kalau malam, jangan keluar kamar, kecuali ada pasien darurat." Bukan karena berbahaya keluar, tapi karena pasien darurat itu bukan manusia. Andin mencoba melepaskan diri, tapi semakin ia bergerak, semakin banyak tangan muncul. Menarik, menahan, meminta, "Dok, sakit. Dok, sembuhkan kami. Dok, gantikan kami." Kalimat terakhir itu membuat Andin membeku. "Gantikan." Pria tua itu mendekat. Kini wajahnya terlihat jelas, kulitnya retak, seperti tanah kering. "Kami tidak bisa pergi sebelum ada yang menggantikan." Andin menggeleng keras. "Tidak, aku nggak mau." Tapi mereka tidak peduli. Satu persatu mendekat. Lingkaran itu semakin sempit. Dan di antara mereka, Andin melihat sesuatu. Di ujung lorong, berdiri seorang pria memakai jas dokter. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namun seragamnya sama seperti yang biasa dipakai Andin. Pria itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Akhirnya, ada yang menggantikan." Lampu tiba-tiba menyala terang. Semua sosok itu menghilang. Ruangan kembali kosong. Andin terjatuh ke lantai. Napasnya terengah. Pagi hari tiba, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Darno masuk ke ruangan dengan santai. "Gimana malam pertama, Dok?" Andin menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Pak, semalam." Pak Darno hanya tersenyum. Senyum yang sama seperti kemarin. "Kalau sudah terbiasa, nanti juga tidak takut lagi." Andin ingin pergi, ingin pulang. Tapi saat ia mencoba meninggalkan desa itu,
Jalan yang ia lewati kemarin tidak ditemukan lagi. Hutan di sekelilingnya terasa berbeda, seolah desa itu tidak ingin ia pergi. Dan malam berikutnya, ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Dok, kami datang lagi. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tidak pernah benar-benar berakhir bagi Andin. Ia mencoba bertahan, mencoba berpikir logis, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kelelahan, halusinasi, atau efek dari tekanan kerja di tempat terpencil. Namun setiap malam, kenyataan itu kembali. Ketukan di pintu, lorong gelap, dan pasien yang terus berdatangan. Luka di tubuh Andin semakin bertambah. Bukan luka biasa, ada bekas sayatan yang muncul tiba-tiba, memar yang tidak jelas asalnya. Dan kadang, ia terbangun dengan darah kering di tangannya, seolah semalam ia benar-benar mengobati sesuatu. Tapi ia tidak ingat apapun. Bukan, Andin bahkan mulai melupakan dirinya sendiri. Waktu terasa aneh di desa itu. Siang hari berjalan normal, seolah tidak ada yang salah. Penduduk desa jarang bicara, hanya datang seperlunya, lalu menghilang. Mereka tidak pernah menyinggung malam hari, seolah itu bukan bagian dari kehidupan mereka. Suatu sore, Andin memberanikan diri bertanya pada Pak Darno. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi di sini?" Pak Darno diam cukup lama. Lalu ia berkata pelan, "Puskesmas ini berdiri di atas tempat yang salah." Andin menahan napas. "Dulu, ini bukan tempat orang berobat. Ini tempat orang ditinggalkan. Banyak yang meninggal tanpa sempat ditolong, tanpa sempat disembuhkan. Anda tahu sendiri, orang yang sakit, tidak semuanya bisa menerima kematian." Andin merinding. "Jadi, mereka..." Pak Darno mengangguk pelan. "Mereka masih datang, masih berharap ada yang menyembuhkan. Dan setiap dokter yang datang ke sini, punya pilihan." "Pilihan apa?" Pak Darno menatap Andin dalam-dalam. "Pergi, sebelum mereka memilihmu. Kalau tidak, ya, kamu akan menggantikan yang sebelumnya." Malam itu, Andin tidak menunggu. Ia berkemas seadanya, bertekad pergi sebelum malam tiba. Ia berjalan keluar desa, mengikuti jalan yang ia ingat. Namun semakin jauh ia melangkah, jalan itu berubah. Pepohonan semakin rapat, kabut turun perlahan, dan ketika ia menoleh ke belakang, puskesmas itu masih terlihat. Padahal seharusnya sudah jauh, seolah ia tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Langkah Andin melambat, dan dari kejauhan, ia mendengar suara, tok, 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 ketukan, bukan dari pintu, tapi dari dalam kepalanya sendiri. "Dok, jangan pergi. Dok, kami masih sakit. Dok, kami belum selesai." Andin menutup telinganya, berlari sekuat tenaga. Namun tiba-tiba, ia terjatuh. Saat ia mengangkat wajahnya, ia sudah kembali di depan puskesmas. Lampu lorong menyala redup, pintu terbuka sedikit, dan di dalam, mereka sudah menunggu. Puluhan sosok berdiri diam, lebih dekat dari sebelumnya, lebih jelas, lebih mengerikan. Di tengah mereka, berdiri sosok dokter yang pernah ia lihat. Namun kali ini, sosok itu mulai memudar, seolah waktunya sudah habis. Ia menatap Andin, tersenyum, dan berbisik, "Sekarang, giliranmu." Lampu mati, dan malam itu, tidak ada lagi yang melihat Andin keluar dari puskesmas. Beberapa bulan kemudian, seorang dokter muda baru datang ke desa itu. Wajahnya penuh semangat, sama seperti Andin dulu. Pak Darno menyambutnya dengan senyum yang sama, dan berkata kalimat yang sama. "Kalau malam, jangan keluar kamar, kecuali ada pasien darurat." Malam pertama tiba, ketukan terdengar, tok, tok, tok. Pintu ruang periksa terbuka, dan di dalam, seorang dokter perempuan berdiri membelakangi pintu. Rambutnya sedikit berantakan, jas putihnya lusuh, tangannya penuh luka. Perlahan, ia menoleh, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum tipis. "Silakan masuk." Suara itu pelan, dingin, dan sangat familiar. Karena kini, Andin tidak lagi mencoba pergi. Ia tetap di sana, menunggu, menjadi bagian dari mereka, menyambut setiap pasien yang datang, dan memastikan selalu ada seseorang yang menggantikannya suatu hari nanti.